Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang masuk pada Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15, surat nomor urut 15. Hadirin, tema sentral pada Quran surat Al-Hijr ini adalah berbicara tentang penjagaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Penjagaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, bagaimana orang beriman yang imannya diakui oleh Allah itu dijaga oleh Allah, ya? Atau orang yang beriman yang membela kebenaran itu dijaga oleh Allah. Hadirin, seperti apa penjagaannya? Ya. Dalam Quran surat Al-Hijr ini nomor urut 15, surat yang nomor urut 15, ya. Al-Quran bercerita tentang penjagaan Allah terhadap alam raya ini, ya. Termasuk insan yang beriman juga dijaga oleh Allah, ya. Bagaimana penjagaannya? Saya kasih singkatan biar mudah. Ini ya. Singkatannya IL. Apa IL, Pak? Kuala Lumpur, bukan. IL dan BRI. IL plus BRI. Apa hadirin singkatannya? IL plus BRI. Jadi ada 5 hal dalam Quran surat Al-Hijr di mana Allah melakukan penjagaan, ya. Singkatannya apa tadi? IN BRI. I-nya Quran dijaga. I-nya apa hadirin? Quran dijaga. Kemudian L-nya langit dijaga. Coba I-nya apa hadirin? Quran dijaga. L-nya langit dijaga. B-nya bumi dijaga. Apa B-nya? Bumi dijaga. Setelah B apa? R. R-nya rizki dijaga. Bukan rizki, bukannya. Setiap rizki makhluk Allah dijaga, Pak. Jangan khawatir, Pak, dengan rizki. Jangankan Bapak Ibu, semut hitam di atas batu hitam, di tengah gelapnya malam yang hitam,
Ada rezekinya nggak? Ada. Saya duduk di sini, ini rezeki nyamperin sendiri Pak. Coba, Bapak duduk-duduk itu rezeki nggak ada? Itu rezeki yang nyamperin sendiri Pak. Coba Ibu duduk ya, ada yang ngasih. Masya Allah. Pas lagi antara panas dan dingin. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berjaya. R-nya apa tadi? Rizki di semua makhluk Allah ada rizkinya nggak? Rizki itu Bapak Ibu ada yang kita cari dan ada yang rizki cari kita. Contoh sederhananya apa tadi? Ini apa nih? Teh jahe. Nyari kita nggak Pak? Bapak duduk di situ, antar duduk, ya antar. Nah itu, Pak itu kan sederhana. Ada yang lebih gawat lagi Pak. Kita sedang tidur di rumah Pak. Ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. 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 Oh Bang, siapa sih? Lagi tidur. Dibangunin. Benar Pak, tetangga sebelah. Bapak ada apa? Ada tamu tuh 2 orang. Mau ngapain? Siapa tuh ya? Suruh masuk dulu Pak. Minum petang jahe. Pas minum petang jahe, ada apa Pak? Lah Bapak lupa. Iya lupa saya. Itu setengah tahun yang lalu Bapak tunjukin saya tanah yang mau dijual. Nah tanah itu sudah saya beli. Nah ini persennya buat Bapak 20 juta. Halo, masih bersama saya? Rizki nyari sendiri apa? Ada rizki kata Imam Ali, ar-rizku rizqani. Rizki itu ada 2 macam. Rizkun ta'tihi. Rizki yang pertama yang kau cari. Nah, berangkat ke kantor, jualan, ya. Itu rizki yang dicari. Wa rizkun ya'tika. Dan satu model lagi rizki yang mendatangimu. Itu tadi. Pas bangun tidur dicari orang, hasil duit berapa Pak? 120 juta Pak. 100 kurang nampol. 20 juta. Masya Allah. Yeah. Itu yang lumayan. Kalau ini kan yang enteng, ya kan? Tapi rizki kan? Rizki. Makanya biar jadi rizki kita Bapak Ibu harus diminum. Kalau tak diminum, jadi rizki orang lain. Baik. Tema sentral dari Quran surat Al-Hijr apa tadi? Penjagaan Allah terhadap orang mukmin. Saya ulangi, penjagaan Allah terhadap orang mukmin. Dalam Quran surat Al-Hijr ini ada 5 penjagaan yang diungkap oleh Allah. Ya. Disingkat apa 5 penjagaan itu? IL BRI. I-nya apa? Quran dijaga, L-nya langit dijaga, B-nya bumi dijaga, R-nya rizki dijaga, I-nya insan beriman dijaga. Nah, I-nya apa hadirin? Insan beriman dijaga. Jadi Bapak Ibu pulang-pulang punya bank. Masya Allah. Banknya apa namanya? BRI. ILBRI. Hadirin, inilah penjagaan Allah. Yang pertama, I-nya apa? Quran. Ini diungkap oleh Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaga keaslian Al-Quran. Allah yang menurunkan
Dan siapa yang menjaga kemurnian Al-Quran sampai detik ini? Itu nanti. Saya bacakan tafsirnya. Inna nahnu nazzalna dzikra ay nahnu bi adhamati sya'nina, sesungguhnya kami dengan keagungan kami, nazzalna alaika, telah menurunkan kepada wahai Nabi Muhammad Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Wa inna lahu lahafidun, yaitu wa nahnu, dan kami, al-hafiduna, zat yang menjaga, lihadihil Quran, untuk Al-Quran ini. Nasunuhu, dan kami menjaga Al-Quran, aniz-ziyada wan nuqsan, kami menjaga Al-Quran dari penambahan dan pengurangan. Jadi mulai zaman Rasulullah sampai kemari hadirin, tak satu huruf pun bertambah dan tak satu huruf pun berkurang. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Siapa yang jaga Pak? Jutaan manusia yang hafal Al-Quran. Bapak-bapak juga hafal Al-Quran. Juz 30, kalau orang-orang kan 30 juz. Kalau bapak-bapak hafal juz 30 bagian akhir, ya. Apa itu bagian akhir? Anas, ya. Kalau nggak hafal terlalu, ya. Jadi hadirin, Allah jaga nih Pak. Kata Allah, nasunuhu an-ziyadati wan nuqsan. Kami menjaga Al-Quran dari bertambahnya huruf dan berkurangnya huruf. Wat tabdil wat taghyir, dan kami juga menjaga Al-Quran, memberikan benteng pada Al-Quran agar tidak dirubah-rubah. Begitu Pak. Tak satu kalimat pun yang berubah dalam Al-Quran. Sejak difirmankan, sejak diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril sampai detik ini, tak satu huruf pun berubah dan tak satu kalimat pun berubah. Masya Allah. Ini Pak jaminan Pak. Inilah yang disebut dengan original, murni. Halo, ibu kalau beli emas yang ori atau KW? Ori. Kalau beli tas Bu, tas bermerek yang ori atau KW? Mati juga, Masya Allah. Tapi berbahagialah punya istri yang bisa ngabisin duit Pak. Dia bersyukur. Coba bapak ini nyesel kalau istrinya nggak bisa ngabisin duit. Kok bisa Pak Ustaz? Iya. Nih mah, duit ditaruh di meja 1 juta sampai 1 bulan nggak habis-habis. Kenapa? Nggak bernyawa lagi kalau begitu istrinya. Kalau mau yang begitu. Makanya kalau masih bisa ngabisin duit berarti masih hidup, ya. Masya Allah. Qala al-mufassirun, berkata para ulama tafsir, takaffalallahu bihifdzi hadzal Qur'an. Allah lah yang menanggung penjagaan Al-Qur'an ini. Masya Allah. Allah yang menanggung kemurnian Al-Qur'an ini. Falam yaqdir ahadun ala ziyadati fihi walan nuqsan, dan tak satu orang pun yang sanggup dan mampu untuk menambah huruf dalam Al-Quran dan mengurangi huruf dalam Al-Quran. Tidak ada satu orang pun yang mampu hadir. Subhanallah. Cek Al-Quran Pak, mulai dari Al-Quran itu dibukukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya. Namanya Rasmul Utsmani, ya, yang sekarang kita baca Rasmul Utsmani. Tulisan Rasm itu resmi Pak, ya. Jadi kata resmi itu serapan dari bahasa Arab, ya. Dari kata Rasmun. Rasmun itu artinya tulisan, lukisan atau resmi, ya. Di Indonesia menjadi apa? Resmi, ya. Bajunya resmi. Apa itu? Pakai seragam. Kira-kira begitu. Hadirin, kata para ulama tafsir, Allah lah yang menanggung untuk menjaga kemurnian Al-Quran ini.
sehingga tak seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menambah dan mengurangi Al-Quran di dalamnya. Wala ala tabdil wa taghyir, bahkan tak berkuasa untuk melakukan perubahan sedikit pun dalam Al-Quran. Masya Allah. Inilah mukjizat Allah, mukjizat Allah Pak yang paling agung yang Allah turunkan kepada para nabinya. Ranking 1 ini kata para ulama, ranking 1 itu adalah Al-Quran. Ranking 2 Isra Mi'raj. Gitu Pak. Kenapa ranking 1 Al-Quran? Mukjizat itu Pak, biasanya kalau diberikan kepada nabi dan rasul, kalau nabinya wafat selesai mukjizat itu. Betul tidak? Tongkatnya Nabi Musa misalnya Pak, kalau sekarang kita pegang dilempar jadi apa coba? Jadi kayu, ya kan? Tapi mukjizat Al-Quran mulai dari zaman Rasulullah sampai detik ini tak ada satupun orang yang menandingi keindahannya. Masya Allah. Bahkan semakin dikaji, ketika Al-Quran berbicara tentang astronomi, ketika Al-Quran berbicara tentang ilmu kedokteran, maka para pakar-pakar mengakui tentang kehebatan Al-Quran ini. Masya Allah. Siapa yang jaga? Baik. Dan Al-Quran adalah sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Yang pertama apa hadirin? Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang kelima, yang keempat qiyas. Itu sumber hukum. Sumber hukum yang pertama Al-Quran dan dijamin kemurniannya. Allah lah yang menjaga sumber hukum Islam, dan Dia juga yang menjaga orang yang mencintai agamanya, termasuk menjaga orang beriman. Pak, kalau kita benar-benar beriman, dekat dengan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, seperti Allah menjaga Al-Quran, seperti itu pula Allah akan menjaga kita. Halo? Masih bersama saya? Mudah-mudahan yang semangat utang-utangnya lunas. Kalau dibayar ya. Lanjut. Apa singkatannya tadi? IL BRI. I-nya apa? Quran dijaga. Setelah Quran, langit. Kita lihat langit Pak. Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-naadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Walaqad ja'alna, dan kami telah jadikan fis samaa'i, langit, buruj, orbit bintang, gugusan bintang-bintang. Wa zayyannaha lin-naadhirin, dan kami jadikan bintang-bintang itu perhiasan di langit untuk orang yang melihatnya. Hadirin, para pakar ketika berbicara tentang langit, tentang bintang, halo Bapak Ibu, coba lihat tangan saya. Kalau tangan saya ini satu, saya masukkan ke dalam karung yang isinya pasir, saya masukkan ke dalam terus. Setelah itu saya menggenggam, saya angkat tangan saya buka tangan, ada pasirnya enggak? Kalau Bapak Ibu suruh menghitung jumlah pasir yang ada dalam genggaman saya, kira-kira bisa tidak Pak? Bisa nggak? Susah kan? Banyak nggak jumlahnya? Dan hadirin, ternyata jumlah bintang di langit itu lebih banyak jumlahnya daripada butiran pasir yang ada di muka bumi ini.
Subhanallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih mensucikan Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di muka bumi. Pak, jika jumlah bintang yang lebih banyak dari jumlah pasir di muka bumi ini, dan bintang yang paling dekat dengan bumi adalah apa? Matahari. Dan matahari jauh lebih besar daripada bumi. Berarti bintang itu, Pak, betapa luasnya alam raya ini. Jarak dari satu bintang ke bintang jauh, dan jumlahnya lebih banyak dari butiran pasir di muka bumi ini. Ya Allah. Dan ada nggak berita? Misalnya Pak, Metro TV mengabarkan satu bintang dengan bintang yang lain bertabrakan karena macet. Ada nggak kira-kira? Pertanyaan saya, kenapa jumlah yang bintang yang jumlahnya begitu banyak tak pernah tabrakan? Kenapa sih? Kenapa? Kata kuncinya, mereka taat pada instruksi Allah. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semua bergerak pada garis edar yang telah ditentukan oleh Allah. Kagak pernah cawe-cawe pada garis edar yang lainnya, Pak. Bosen di garis edar ini, pindah ke sono. Kagak. Masya Allah. Halo? Masih bersama saya? Iya, hadir. Tapi kalau manusia enggak. Ya kan? Udah punya bini cantik-cantik, sekretarisnya dilirik-lirik. Ada enggak? Bukan ada yang jawabnya. Nah itu, kalau tidak taat, coba Pak, orang punya bini, sekretarisnya dilirik-lirik. Kira-kira pulang ke rumahnya, kalau istrinya tahu, tenang atau berantem? Kenapa tidak taat? Tapi kalau taat, seluruh manusia ini taat, indah hidup ini sebagaimana indahnya triliunan bintang-bintang itu. Satu dengan yang lainnya nggak pernah tabrakan. Kenapa? Karena dia sadar, aku punya garis lintang sendiri, punya orbit sendiri, aku nggak bakalan pindah ke orbit yang lain. Begitu hadir. Ya Allah. Langit dijaga. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Dan kami jaga bintang itu, dan kami jaga langit itu dari setiap setan yang terkutuk. Nih hadirin, saya bacakan tafsirnya. Ja'alna fis sama, kami jadikan di langit manazil tasiru fiha al-aflak wal kawak. Kami jadikan di langit manazil, garis orbit, tasiru fiha, berjalan di garis orbit itu, aflak wal kawakib, bintang-bintang. Masya Allah. Jadi Pak, bintang ada jalannya nggak Pak? Halo, bintang ada jalannya nggak? Ada garis orbitnya nggak? Dan mereka tunduk nggak pada garis bintang itu? Ada yang tidak tunduk? Indah nggak? Yes, itu pelajaran bagi orang yang cerdas. Jika bintang yang tidak punya akal tunduk pada perintah Sang Maha Kuasa, maka indahlah kehidupan ini. Demikian pula manusia, jika hatinya, pikirannya, tingkah lakunya tunduk pada aturan Sang Perancang alam raya ini, selamanya dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Begitu hadirin. Ya Allah, indah gak hidup kalau begitu Pak? Suami berangkat, istri jaga kehormatan diri di rumah, anak-anak dijaga agar tetap baik, suami di kantor menjaga kehormatan diri, perempuan dimuliakan, Masya Allah, tidak diganggu-ganggu. Aman gak kira-kira? Indah gak hidup? Nah, selanjutnya, wa zayyanaha lin-nadhirin. Zayyanaha, kami hiasi langit bin nujum, dengan bintang-bintang. Najmun itu bintang, kalau nujum jamaknya bintang-bintang. Liyasurrun nadir ilaiha, agar manusia yang menatapnya jadi bahagia. Masya Allah. Artinya apa Pak? Bintang yang taat kepada Allah, jika ditatap oleh manusia yang menatapnya, akan ada kebahagiaan. Itu pun juga berlaku
orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau bukan haknya nggak diambil, ya. Kalau hak orang lain dia berikan kepada orang lain, ya kan? Keadilan ditegakkan, ya kan? Bukan kemudian orang yang lemah ditindas, masya Allah. Yang kuat melakukan kezaliman, maka panorama yang tercipta adalah panorama yang busuk yang tidak menyenangkan. Tapi kalau keadilan ditegakkan, yang kuat mengayomi yang lemah mendoakan yang kuat, maka panorama alam seperti bintang-bintang di alam raya yang indah, yang tak pernah membuat manusia bosan menatapnya. Itu hadir. Halo, masih bersama saya? Al-Quran mengetuk nurani kita. Hei manusia, coba lihat hiasan Allah di langit, banyak tapi tak pernah bertabrakan. Satu dengan yang lainnya membuatmu bahagia, membuatmu senang. Ini tafsirnya Pak. Zayyana kami menghiasi langit bin nujum dengan bintang-bintang, liyasurran nadir, agar yang melihat menjadi bahagia. Masya Allah. Ilaiha, kepada langit itu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nih sebel, terus apa lagi? Bosan, terus apa lagi? Sumpah, ya, galau, ya. Jangan masuk kamar kemudian tutup pintu, wajah ditutup bantal. Jangan. Dunia semakin sempit Pak. Kalau perlu, ya, kalau rumahnya tingkat, naik ke lotengnya Pak. Halo, naik kemana? Tapi jangan loncat, jangan, ya, masalah. Naik, tatap langit. Dan kemudian ingat, jumlah bintang lebih banyak dari apa? Butiran pasir di muka bumi ini. Dan lihat indahnya bintang-bintang itu, lalu kemudian ucapkan Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Bintang yang indah, langit yang tiada bertepi, semuanya bertasbih kepada Allah. Lapangkan hati hamba sebagaimana Engkau lapangkan langit-langit itu ya Allah, agar hamba kuat melewati persoalan hidup ini. Begitu dong. Halo? Ini gara-gara minyak goreng naik, masya Allah, pintu dikebrak-kebrak, masya Allah. Masalahnya Pak Ustadz, minyak goreng naik, lombok naik, ya kan? Anggaran belanja dipotong 50%. Sing bener baik katanya. Halo, masih bersama saya? Ya. Kemudian wahafidnaha min kulli syaitanir rajim, dan kami jaga langit itu. Coba Pak, langit dijaga oleh Allah. Nanti kita sampai manusia pun juga dijaga oleh Allah Pak. Manusia yang seperti apa? Yang beriman kepada Allah. Dijaga agar tetap dia berada dalam manisnya kebaikan, manisnya keimanan, manisnya ketaatan. Ya Allah, nanti kita akan sampai ya. Kalau waktunya masih ada ya. Kalau waktunya nggak ada ya terpaksa akan ada bersambung ya. Nih, hafidnas sama'ad dunya, dan kami jaga langit dunia, min kulli syaitanin, dari setiap setan, la'in, yang dilaknat oleh Allah, matrudin, yang apa namanya, yang dijauhkan dari Allah, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Jadi langit itu dijaga dari setan-setan yang ngapain Pak? Dari setan yang ingin mencuri informasi dari langit, gitu Pak. Maka kemudian apa? Dalam setiap itu ada panah api yang kemudian kalau dia mengintai informasi, setan pun dipanah dan terbakar. Begitu hadir. Jadi keindahan alam itu Pak seperti perhiasan kayak gini nih Pak. Ini perhiasan kan? Langit ini perhiasan seperti ini. Jangan sampai ada yang melempar pakai batu sehingga rusak. Itu ada proteksinya Pak. Diprotek, dijaga. Baik, Q-nya apa? L-nya? Setelah itu, setelah QL apa? Hah? Ya, singkatan selanjutnya apa? BRI. B-nya? Bumi dijaga. Ini ada dalam Quran surat 9 ayat
Surat Al-Fajr, surat Al-Hijr ayat yang ke-19. Wal arda madadnaha wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan bumi kami jaga dan bumi kami hamparkan dan kami beri di atas bumi itu rawasiya, gunung-gunung, agar bumi tidak goyang. Gunung itu Pak seperti pakunya bumi, ya. Wa ambatna fiha, dan dari bumi itu kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, min kulli syai'in mawzun, dari segala sesuatu, dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang tumbuhnya ditimbang dengan penuh keseimbangan. Maksudnya apa Pak? Coba lihat Pak, warna daun, warna buah, semuanya serasi. Kagak ada yang kagak serasi. Kalau Pak, coba warna-warna itu Pak, kagak ada yang kagak serasi, semuanya serasi. Betul tidak Pak? Ya Allah, indah itu. Berwarna-warni enggak? Berwarna-warni. Maka kalau ada perbedaan di antara kita, jangan lihat perbedaannya, tapi rajutlah perbedaan itu menjadi sebuah simfoni kehidupan yang indah. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda keyakinan, ya kan? Tetapi hidup mempertahankan NKRI. Begitu. Indah nggak? Satu-satunya negara di dunia yang paling banyak bahasanya, yang paling banyak sukunya, Indonesia. Dan itu semua kehormatan hadirin. Dan yang menjadi perekat dari semua itu, coba, yang paling banyak penduduknya beragama apa? Muslim. Dialah yang merekatkan keanekaragaman itu. Dialah yang merekatkan kebinekaan itu menjadi simfoni yang indah di negeri yang bernama Indonesia. Begitu hadirin. Kita bangga menjadi kaum muslimin yang ada di Indonesia, yang merekatkan perbedaan menjadi sebuah persatuan. Itu dasar Pancasila kita lah. Yang nomor 3 apa? Persatuan Indonesia. Namanya persatuan itu Pak, ada perbedaan nggak? Namanya persatuan, segala sesuatu yang disatukan berarti ada perbedaan nggak? Ada. Upayakanlah perbedaan itu jangan saling berantem, tetapi upayakan untuk bersatu. Agar bersatu apa kata kuncinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan ekonominya, keadilan kesejahteraannya, semuanya harus ada hadirin. Begitu. Kan dunia, bumi itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Lihat buah-buahan. Nah, saya kasih tafsirnya, saya baca. Basatnaha, dan kami lapangkan bumi, wa wassa'naha, dan kami luaskan bumi, wa ja'alna fiha, dan kami jadikan di atas bumi itu jibalan thawabit, gunung-gunung yang memperkokoh, wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, ambatna, dan kami tumbuhkan fil ardi, di muka bumi ini, minaz zuru', dari berbagai tumbuhan, wathimar wathamar, dan buah-buahan, min kulli syai'in mawzun bimizan, segala sesuatunya ditimbang dengan timbangan yang seimbang. Begitu Pak, ya Allah. Ini inspirasi Pak. Bumi menjadi indah karena ada pertimbangan yang seimbang. Maka kalau hutan dirusak, terjadilah apa Pak? Longsor, banjir. Yang galau siapa? Manusia. Kata air, jangan salahkan saya dong. Masa rumah saya gua ambil. Ya maka sekarang saya ke rumah ente dah. Itu hadirin. Masya Allah. Ini bumi Pak. Bumi dijaga oleh siapa Pak? Allah. Tapi kalau bumi dirusak, hati-hati.
Bukan Allah yang rugi, tapi siapa? Penduduk bumi. Hutan itu Pak di Kalimantan kalau dirusak, bukan hanya Indonesia yang menjerit, seluruh dunia menjerit. Kenapa? Karena itu adalah paru-parunya dunia. Halo? Gitu. Masya Allah. Itu paru-paru, coba. Manusia apa ada paru-parunya kan? Kalau rusak bagaimana coba? Yang menjerit paru-parunya atau seluruh tubuh Pak? Ya Allah. Itu hadirin. Ayo jaga kebaikan diri, jaga kebaikan bermasyarakat, dan plus jaga lingkungan di mana kita menghirup udaranya, di mana kita meminum airnya, di mana kita memakan makanannya. Jaga itu hadirin, sebagaimana Allah menjaga kelestarian lingkungan ini. Ya Allah. Inilah yang disebut dengan ramah lingkungan. Tapi kadang coba Bapak lihat di pinggir jalan tuh orang seenaknya buang sampah. Ya Allah. Ada nggak kira-kira Pak? Ya Allah, mana baru ada sampah? Ya iya Pak Ustaz, nggak ada sampah. Ya, baik. B-nya apa? Bumi dijaga. Masya Allah. Dijaga dengan apa Pak? Itu apa tadi? Ini dong. Gunung. Kalau nggak ada gunung tuh Pak, kan bumi berputar. Maka kalau tidak ada gunung, seluruh yang ada di permukaan bumi terseret oleh angin. Nggak bisa hidup kita Pak. Masya Allah. Itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah sayang sama kita Pak. Maka Allah yang sayang sama kita, kenapa manusia bisa-bisanya berhak kepada istighfar? Lanjut. Setelah B apa? R. Apa R? Rizki. Rizkinya mau sedikit atau banyak? Pasti banyak. Kamu ya Allah sedikit aja ya Allah. Dan belum tentu rizki yang banyak itu Pak bermanfaat. Berapa banyak orang yang rizkinya banyak tapi semakin pelit? Ada nggak orang Pak? Tapi berapa banyak orang yang rezekinya sederhana tapi dia menjadi penyayang dan penyantun? Ya Allah. Itu. Waj'alna lakum fiha ma'ayis wa man lastum lahu biraziqin. Dan kami jadikan untuk kalian manusia fiha di atas bumi tempat engkau mencari rezeki. Masya Allah. Apa ma'ais itu? Ma ta'isuna bihi. Engkau hidup di atas bumi itu, maka kemudian Allah menyediakan apa? Minal mata'im, makanan, wal masyarib, dan tempat minum. Minuman dan makanan Allah siapkan Pak. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Di atas bumi yang bernama Indonesia, kita makan makanannya, kita minum airnya, betul? Masa bumi yang telah memberikan kita dengan izin Allah makanan dan minuman serta udara, kok kita tidak jaga kehormatannya? Apa diantaranya? Buang sampah sembarangan, itu tidak menjaga kehormatan bumi. Halo? Selanjutnya apa? Tidak dijaga kehormatan bumi. Apa? Satu dengan yang lainnya asik berantem. Masya Allah. Satu dengan yang lainnya saling menindas. Ada nggak Pak Bu begitu? Kok gak ada yang jawab? Ya Allah, saya bicara bumi, bicara bumi ini. Ya Allah. Rizki, terus kemudian apa hadirin? Wa man lastum lahu biraziqin. Yaitu waja'alna lakum, dan kami jadikan untuk kalian minal iyal wal mamalik wal an'am, dari berbagai makhluk yang lain dan binatang. Wa man lastum lahu biraziqin, tetapi kalian semuanya wahai manusia tidak mampu memberikan rizki kepada selain engkau. Kepada binatang dan makhluk yang Allah ciptakan. Contoh, ada semut. Yang jamin rizkinya siapa? Ini apa nih Pak? Laron. Rizkinya apa ini? Laron. Apa coba? Cecak. Cecak bisa berlari nggak Pak? Nggak bisa terbang nggak kira-kira? Nah ini kan bisa terbang, iya kan? Cecaknya bisa terbang, kok bisa makan? Coba. Siapa yang mendekatkan laron ke cecak itu Pak? Jangan khawatir dengan rezeki.
Makanya jangan ambil jatah rezeki kita dengan cara yang haram. Ambillah dengan cara yang halal. Jangan khawatir, Allah pasti bertanggung jawab dengan rezeki kita, Pak. Insyaallah. Terakhir. Inya apa inya? Insan apa? Insan beriman nih. Allah jamin, Pak. Intinya setan itu, iblis kan sudah disesatkan oleh Allah. Pergi engkau terkutuk wahai iblis. Apa kata iblis? Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uyannahum ajmain. Ya Allah, karena lantaran aku telah kau sesatkan, maka kami akan buat indah kemaksiatan buat anak Adam, dan kami akan sesatkan mereka semuanya. Masya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas taat kepada Allah. Halo, masih bersama saya, Pak? Setan itu telah mendeklarasikan dirinya, ya kan? Ya Allah, hari ini saat dia disuruh bersujud kepada Adam tidak mau, lalu kemudian diusir dari surga, dan Adam menjadi iblis menjadi tersesat, lalu dia kemudian mendeklarasikan deklarasi iblis. Masya Allah, ya. Ya Allah, engkau telah, ini dalam ayat Al-Quran ini, ya Allah, engkau telah sesatkan aku, maka saya berjanji dengan seluruh pasukanku akan aku sesatkan seluruh anak keturunan Nabi Adam, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang taatnya ikhlas kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Lanjutannya hadirin, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Setan, inna ibadi al-mu'minin, sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman, la quwwata, ente setan kagak bakalan memiliki kekuatan ala idlalihim, untuk menyesatkan orang-orang beriman yang benar-benar dijaga oleh Allah. Maka Pak, kalau iman kita kokoh dan benar-benar bersandar kepada Allah, kita ditolong oleh Allah. Bahasa Betawinya ditolong oleh Allah. Diapain hadirin? Ditolong. Ya. Kalau kita udah ditolong oleh Allah, enggak bakalan setan seluruh dunia mau menggoncangkan keimanan kita, enggak bakalan mampu. Ini tafsirnya hadirin. Laisa lakasul alaihim sultan. Artinya apa? Engkau gak bakalan memiliki kekuatan setan untuk mencelakakan hambaku yang benar-benar beriman. Masya Allah. Tapi ada pengecualiannya. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali hambaku yang mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti bisikan kesesatan darimu, itu yang bakalan kau tergelincir. Tapi insya Allah yang hadir pada kesempatan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 penjagaan Allah hadirin. Jika Allah bisa menjaga langit, bisa menjaga bumi, apalagi orang beriman pasti dijaga oleh Allah jika kita benar-benar mengikuti panduan yang telah Allah gariskan untuk kita. Masalahnya kita konsisten tidak untuk taat kepada Allah. Masalahnya kita konsisten tidak untuk taat kepada Allah. Nah itu masalahnya. Kalau konsisten taat sebagaimana konsistennya bintang-bintang di langit sana yang tak pernah keluar dari garis edarnya selamanya, kita akan menjadi pribadi yang bermartabat, pribadi yang mulia, pribadi yang akan menjadi mata air kebaikan untuk kehidupan ini. Sampai berjumpa pada acara dan gelombang yang sama. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Hijr pada pekan yang akan pada 2 pekan yang akan datang, dan tema sentralnya tentang penjagaan Allah terhadap orang beriman. Baik, sudah masuk waktu saya. Ya. Hadirin, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang menghantarkan kita semakin taat kepada Allah, ilmu yang menghantarkan kita semakin bermanfaat untuk kehidupan dan kemanusiaan karena Allah,